Shalom saudara. Semua orang pasti memiliki pengalaman, masing-masing memiliki masa lalu. Ada masa lalu yang sulit untuk dilupakan, dan kemudian ada masa lalu yang ingin-ingin saja kita sampaikan, kita publikasikan, kita sharekan, kita bagikan. Sebab masa lalu itu masa lalu yang terlalu menggembirakan, maka kita ingin menyampaikan kepada semua orang. Tetapi ada juga masa lalu yang sulit untuk disampaikan kepada siapapun, sebab kita merasa masa lalu itu cukup memalukan, sehingga kita harus menyembunyikannya, sehingga kita harus menutup sedemikian rapi agar orang lain tidak mengetahui tentang pengalaman buruk masa lalu yang sudah kita lakukan di masa lampau, saudara. Tidak semua masa lalu kita bisa diceritakan di depan umum. Tidak semua, sebab kita menganggap itu masa lalu yang begitu buruknya, sehingga kita harus menutup rapat. Dan setiap orang memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Tetapi jelas bahwa semua orang pasti memiliki masa lalu yang sulit untuk diceritakan, atau juga ada masa lalu yang sangat mudahnya kita menceritakan kepada orang lain. Nah, saudara, Bapak Ibu, kesempatan malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menyikapi ketika kita harus diperhadapkan dengan masa lalu yang kita anggap sesuatu yang buruk. Apa yang mesti kita lakukan tentang hal-hal yang pernah menimpa kita di masa lalu, menimpa kita di masa lampau. Ada masa lalu yang sangat mempermalukan diri kita, bahkan kita menceritakan kepada orang lain, kita tidak mampu, sebab kita menganggap itu privasi yang kita simpan sampai kita mati. Tetapi jelas bahwa seburuk apapun masa lalu itu, Tuhan pasti tahu tentang itu semua. Serapat apapun kita sembunyikan itu, saudara, Tuhan mengerti. Tuhan tahu apa yang sedang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Dia tahu, saudara, Bapak Ibu. Apapun masa lalumu, seburuk dan serusak apapun, itu tidak membuat Tuhan mencampakkanmu. Haleluya. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, yang kita menganggap itu suatu beban moral yang kita tutupi sedemikian rapatnya, dan kita menganggap itu wilayah yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, termasuk istri, suami, calon istri, calon suami, atau bahkan keluarga yang kita lakukan cukup hanya Tuhan dan kita yang tahu. Saudara, saya mau sampaikan untuk kita bagaimana menyikapi hal ini. Semua bisa berjalan dengan maksudnya Tuhan kalau kita masuk pada aturan-aturan yang Tuhan sudah tentukan untuk kita melakukan hal itu. Bahkan kalau kita mendengar teman-teman kita yang memiliki masa lalu buruk, mesti kita mengangkat, memberikan wejangan nasihat bahwa Tuhan masih bisa menolong seburuk apapun masa lalu itu. Amin. Sebab kadangkala ada teman yang begitu percayanya dengan kita, lalu dia bercerita betapa yakinnya dia
kemudian menceritakan hal-hal buruk yang pernah dia lakukan. Nah, kalau kita serius berurusan dengan Tuhan, kita merasa bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan tentu apapun yang diceritakan oleh orang lain itu menyangkut tentang masa lalunya yang buruk, mesti kita menjadi teladan. Kita bisa menyampaikan bahwa Tuhan Allah tidak pernah mencampakkan seseorang sekalipun betapa buruknya masa lalu itu. Tuhan tidak pernah memandang sebelah mata kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu yang buruk di masa lalu. Sebab keinginan dan kehendak Tuhan, bagaimana manusia ciptaan itu kembali kepadanya. Amin. Nah, kalau kita punya masa lalu yang kita sulit menyampaikan kepada siapapun, silakan saudara. Tapi jangan pernah sulit untuk menyampaikan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencampakkan siapapun. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Kalaupun masa lalu itu seburuk, serusak dan seburuk apapun itu saudara, Tuhan tidak pernah memandang kita sebelah mata. Itu tidak membuat Tuhan mengabaikan kita. Itu tidak membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Mesti kita mengenal, memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan mencintai semua orang. Tuhan mencintai saudara yang sekalipun memiliki masa lalu yang buruk, Tuhan tetap mencintai. Maka kehendak dan keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kita kembali kepada Dia. Amin. Tidak semua juga masa lalu bisa diceritakan kepada siapapun. Mesti kita tutup dan rapat. Tetapi di dalam situasi kondisi itu, setelah kita mengalami hal-hal buruk dan itu citra buruk yang kita tidak mampu menyampaikan kepada orang lain, tentu dalam kondisi itu kita memperbaiki. Sikap kita memperbaiki. Sikap kita mempelajari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jangan sampai itu terulang kembali. Waktu kita bekerja, kita masih melakukan hal-hal yang buruk yang mungkin atasanmu tidak tahu. Itu masih masa lalu yang bisa diceritakan ke orang lain. Waktu saudara melakukan korupsi di sebuah pekerjaan, itu juga masa lalu yang bisa diceritakan ke orang lain. Waktu saudara mencuri sesuatu, itu juga masih bisa diceritakan ke orang lain. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita ceritakan. Itu menyangkut nama baik kita. Yang kepada orang terdekat sekalipun kita tidak mampu berbicara. Dan Tuhan tidak tuntut itu untuk kau menceritakan kepada orang lain. Yang menjadi tuntutan Tuhan, yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi seleranya Tuhan, kau bercerita ke Tuhan, sampaikan kau mau bertobat dan berubah. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Jangan berpikir kalau sudah remaja, dewasa, lalu tua, ada-ada aja orang yang tidak memiliki masa lalu buruk. Itu salah. Justru semua orang punya masa lalu itu. Saya pastikan saudara yang kita hadir hari ini, ada dosa yang kita lakukan yang orang lain gak perlu tahu. Betul? Cukup Tuhan yang tahu. Itu masa lalu buruk. Cukup Tuhan yang tahu. Ada hal yang kita tidak bisa ceritakan kepada siapapun. Bahkan kita betapa malunya bertemu dengan Tuhan. Tapi catatan pentingnya yang perlu kita pahami, serusak dan seburuk apapun kau, Tuhan tetap mencintai. Engkau berharga di matanya. Dan kehendak Tuhan, engkau kembali kepadanya. Amin. Mana suaranya nih? Amin. Kita baca satu ayat saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Ya, silakan dibaca. 1
Sama-sama ya, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Sikapnya adalah mengakui dosa, dan Tuhan pasti mengampuni. Ada pengakuan, lalu disertai dengan sikap memperbaiki diri. Maka di dalam situasi kondisi itu Tuhan Allah setia dan adil mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Maka sebagai orang-orang yang berurusan dengan Tuhan, saudara, Bapak, Ibu, kita mau serius. Apa kesalahanmu? Apa dosa burukmu? Tuhan pasti mengampuni. Amin. Tuhan mengampuni. Itu Alkitab catat, sampaikan. Coba dibaca sekali lagi. Terus? Jika kita mengaku dosa kita, Jika kita mengaku bukan kepada orang lain, tapi mengaku kepada Tuhan. Ada hal yang kita tidak bisa akui di depan orang lain, sebab kita merasa malu. Tetapi di hadapan Tuhan, kita mesti mengaku. Sebab di dalam pengakuan itu, Tuhan Allah memberikan pengampunan. Di dalam pengampunan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Di dalam pengampunan itu justru Tuhan membangkitkan kita. Di dalam pengampunan itu justru Tuhan memberikan kasih karunia, sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka Allah setia dan adil untuk mengampuni segala dosa, pelanggaran, serusak dan seburuk apapun, saudara, Tuhan pasti mengampuni. Dan Tuhan kehendaki untuk kita kembali kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.